kan khodam itu kan bentuknya energi, semuanya energi, kekuatan. Jadi membentuk perwujudan macan tersebut sesuai dengan daerahnya. Ya kan di kita itu kan ya identiknya kan macan. Manusia tapi langsung berwujud macan. Mungkin di wilayah saya lah gitu kan, ada disebut manusia harimau. Itu kan dia bisa berkhodam, dia juga bisa berwujud nyata. Itu Wislah bisa dikodoin. Wislah Allah maha mengetahui, Allah maha pengampun ini. Kalau kita ikuti ntar itu tambah parah. Tambah parah. Karena banyak yang membicarakan tentang hak tetapi dicampuri dengan kebatilan. Banyak. Tapi kan ke umumnya masyarakat di Nusantara kan paling disukai itu khodamnya khodam macan. Apakah khodam macan itu di Nusantara ini energinya luar biasa atau energinya positif atau negatif gitu kan? Apakah semua khodam macan itu positif gitu, tapi berenergi tinggi untuk perang, untuk apa? Ya katakan macan itu kan kalau di daerah kita itu disimbolkan sebagai kekuatan. Kewibawaan gitu. Kewibawaan, sima. Sima mau. Jadi orang-orang itu kan menggambarkan kepada simbol tersebut. Ya kan untuk secara penjelasan, secara detail kan sebenarnya kan khodam itu kan bentuknya energi, semuanya energi, kekuatan. Jadi membentuk perwujudan macan tersebut sesuai dengan daerahnya. Ya kan di kita itu kan ya identiknya kan macan. Ada satu pertanyaan, apakah di Arab itu khodamnya onta gitu? Enggak ya? Mungkin onta. Mungkin ada onta. Karena kan mengikuti. Jadi simbol kekuatan apa? Yang disegani, yang diwibawai di daerah kita. Kalau macan ya tergantung wilayah dan daerah berarti. Karena kan tersambungnya kan oleh mindset pola pikir. Jadi mindset pola pikir kita memikirkan khodam itu berbentuk macan ya otomatis. Jadi khodam yang menghampiri kita pun akan berwujudnya seperti macan. Iya. Seperti macan. Berarti aslinya khodam itu energi gitu. Energi sebenarnya. Energi yang ditimbulkan dari ritual-ritual kali ya. Dari ritual, dari alam semesta ada. Jadi energi tersebut berwujud sesuatu. Seperti contoh inilah, kan ada kan membicarakan tentang khodam kulhu katanya ya. Itu kan kulhu ada khodamnya katanya. Ya sebenarnya kan kalau kulhu itu mempunyai satu khodam berapa ratus orang wirid kulhu. Apakah sama-sama saja khodamnya? Itu aja tidak. Karena kekuatan misalkan Ajam nih, dia berwirid tentang kulhu ada khodamnya, ya khodam hasil daripada wirid dia menimbulkan energi sehingga berwujud khodam. Warijal sama berwujud khodam. Ntar tergantung kekuatannya lebih kuat yang spiritualitasnya. Iya seperti itu. Sebenarnya kan itu dari energi. Dari energi. Seperti itu. Tapi ada yang mungkin zaman dulu kan zaman perang mungkin ya. Ada khodam itu benar-benar dari wujud manusia tapi langsung berwujud macan. Mungkin di wilayah saya lah gitu kan, ada disebut manusia harimau. Itu kan dia bisa berkhodam, dia juga bisa berwujud nyata. Itu menurut pandangan Ustadz ini itu bagaimana itu untuk menjelaskan? Sebenarnya gini, jadi kan mungkin kalau kita berbicara kepada zaman-zaman dulu ayah, jadi kan zaman-zaman dulu itu kan identiknya tentang kesaktian. Ya. Jadi kan banyak yang berilmu dengan satu ritual ilmu kekuatan. Seperti manusia bisa menjadi macan. Karena itu sudah ada penyatuan. Jadi sudah ada penyatuan hasil daripada ritualnya karena identik dengan kekuatan. Jadi ilmu itu menyatu
karena pola pikirnya adalah kekuatannya adalah macan, yang menyatulah perwujudannya macan. Tapi seaslinya sih manusia. Tetapi dia itu bisa merubah wujud, dia itu jadi macan. Ya mungkin kan untuk orang-orang dahulu mah, ya mungkin yang didepankan adalah kekuatan, Ya. keilmuan. Kalau untuk zaman-zaman dulu. Karena kan zaman dulu mah kekuatan, keilmuan, yaitu yang didepankan. Jadi hukumnya hukum rimba, siapa yang kuat dia berkuasa. Seperti itu. Jadi pengen jadi raja semua ya, jadi ngambil macan aja ya. Makanya kan dari kekuatan-kekuatan tersebut, karena kan sudah menyatu, ya kekuatannya berubah jadi macan. Akhirnya dia itu banyak yang nganut atau mengikuti orang-orang alim. Ya, tapi Seperti kan itu. ada sekarang kan ada Hmm. simbol yang ditinggalkan, kan ada yang punya caling, ada yang punya kulitnya, ada yang itu berpengaruh nggak kepada yang memegang gitu kan, punya kekuatan nggak perkiraan itu? Apakah khodam tersebut masih mengikuti yang memegang itu nggak perkiraan itu? Ya masih bisa. Jadi kan salah satu benda yang diambil daripada perwujudan macan itu kan ya. Jadi katakan itu simbolis. Jadi kalau dibilang suatu Tanda mata ya. tanda mata orang yang memegang itu, ya khodamnya itu mengikut. Jadi seperti itu mengikuti. Nah, kalau umpamanya kalau itu terus mengikuti, apakah gini, si pemegang itu nggak ada umur gitu kan, sama keturunan dipegang lagi itu kan terus terus menerus gitu. Ya akan terus menerus. Apakah ya nggak berpengaruh ke pengaruh negatifnya ke yang memegang berikutnya, takut emosinya nggak stabil kan, aduh makan orang nanti. Ya makanya kan dalam hal tersebut ada positifnya, ada negatifnya. Tapi mungkin menurut saya kebanyakan negatifnya. Jadi kan ya kalau mending-mending orang yang memegangnya paham. Satu paham dalam akidah, nomor keduanya paham dalam tata cara merawat. Tapi kan kalau tidak paham, ya tidak paham. Takut ada perselimpangan dan tidak paham dia harus merawatnya seperti apa. Karena kan khodam namanya juga ya tadi itu pengen makan, pengen, tapi tidak kita lakukan itu secara secara langsung tidak langsung kodam itu merusak tuannya sendiri. Iya, kemarin saya dengar ada kodam macan dibawa ke Jakarta, terpaksa bawa makan bakso, gimana itu kan? Ya selingan, slow slow biar nggak panas otak. Soalnya gini, kebanyakan gitu kodam itu bermain dalam dalam wujud kan tadi, dalam wujud, tapi bisa masuk ke diri orang gitu. Umpama kan Ajam punya kodam macan, setelah dia berinteraksi itu bisa langsung masuk, jadi dia menunjukkan sama kayak nyakar-nyakar itu kan, itu bagaimana untuk fisik seseorang itu, apakah mampu nggak menahan kekuatan-kekuatan yang besar seperti itu? Dengan dalam hal ini kan ada dua versi ya, Ya. ada dua versi. Versi pertama, apabila dia sudah hilang kesadarannya, dia itu akan menguasai jiwanya. Jadi otomatis ya seperti macan. Kalau sudah hilang kesadarannya. Nomor kedua, akan masuk dengan pola keyakinannya. Itu mau bermain dalam dunia alam bawah sadar itu. Dalam misalkan gini, dia punya keyakinan seperti saya akan menghadirkan khodam macan. Dia punya keyakinan macan itu datang. Benar, dengan keyakinannya khodam tersebut bisa datang. Bisa muncul ya. Tetapi dia itu masuk ke alam bawah sadar. Tetapi dia masih punya sadar. Makanya dia itu bermain dalam keyakinan orang tersebut. Jadi ya masih bisa dikendalikan. Kalau dia misalkan sudahan berhenti, ya sudah seperti itu. Tetapi kalau sudah lewat batas dalam arti ini, kalau untuk
hodam-hodam itu kan hodam-hodam energi kasar ya. Hmm. Kalau dia kesadarannya sudah lepas dan mati kesadaran mengendalikan emosinya, itu bisa mempengaruhi 90%-nya bisa mempengaruhi. Ya, karena gini, Tat, saya pernah punya pengalaman secara nggak sengaja hal tersebut masuk. Jadi kekuatan tersebut dirasakan untuk fisik ya, terasa benar-benar menekan gitu kan. Jadi dalam hal ini kesadaran saya nggak hilang, masih full gitu kan, walaupun gerak saya itu dikendalikan, cuma kesadaran masih utuh. Nah, pada saat seperti itu khodam tersebut mampu untuk berinteraksi, bahkan untuk mengobati, untuk berkoneksi sama alam lah, untuk menunjukkan obat-obat tertentu gitu kan. Nah, bagaimana jikalau khodam tersebut masuk ke bukan tempatnya, umpamakan ke lawan, umpamakan, kan bingung kita. Bagaimana kalau hal terbalik itu terjadi? Umpamanya gini, Mang Sari punya hodam macan, si Ajam punya hodam ular, jadi terbalik dia itu. Bagaimana itu seandainya terjadi? Kan bingung kan kita kan untuk menetralisir itu. Kenapa? Pasti si tubuh itu pasti dikuasai seutuhnya. Karena bukan tempatnya. Ya kan tadi kembali kepada konsep kesadaran. Jadi kalau kesadaran kita masih bisa mengendalikan, tidak akan terjadi. Tapi kalau kesadaran kita sudah tidak bisa terkendalikan, bisa ya sadar tidak sadar beneran ya, bisa tidak sadar itu dipengaruhi awal daripada keemosian sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka bisa terjadi seperti itu. Ya. Bisa terjadi. Jadi tukar-tukar. Langsung. Untuk hal ini gitu. Kan gitu kan. Kan dalam spesifik, hal dalam hal khodam untuk khodam kasar macan itu spesifiknya untuk apa sih fungsinya? Fungsinya ya untuk tadi perang ya, bukan untuk ditunggangi, bukan. Ya mangga baik kalau bisa. Ya, seperti contohnya tadi ya, seperti bisa mengambil jiwa yang lepas, diikat oleh jin itu bisa ya. Bisa hodam-hodam karena bisa dia punya kecepatan ya. Iya. Tetapi ya tadi ya, jadi posisikanlah kalau hodam-hodam yang berbentuk kasar itu jangan sampai di luar baik, karena kan takutlah energinya merusak hati kita, menutup keaslian diri kita. Jadi yang timbul itu kekuatannya, tetapi kekuatan kita yang sesungguhnya ditutupi. Takut terjadi kesombongan. Nah biasanya hodam tersebut memang membawanya ke ranah ya sadar tidak sadar, jadi menimbulkan seperti agak sombong. Yeah. Hodam-hodam kasar. Karena kan hodam-hodam kasar ya tugasnya seperti itu. Mainin nama perang, siap perang. Panas baik. Kalau hodam-hodam keruhun kan sebenarnya kan itu mah kemuliaan karomah dari sifatan ilmu-ilmu keruhun kita yang berwujud gitu. Setelah berwujud itu memberikan arahan melalui apa? Melalui kolbu. Bersifat keilmuan itu ya. Keilmuan, jadi mengarahkannya ke arah-arah yang positif, ke ketuhanan. Seperti itu. Kalau hodam-hodam yang kasar mah tidak mengarahkan ke ketuhanan, dia mengarahkannya perang. Emosi. Oh, marah baik. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.